Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Desti Dwi Muamala dari kelas 10 Farmasi 2. Di sini saya akan membacakan teks anekdot yang telah saya buat yang berjudul Debat di Warung Kopi. Pada suatu hari, di sebuah warung kopi sederhana, sekelompok warga berkumpul membahas pemilihan kepala desa yang akan segera dilaksanakan. Salah satu dari mereka yang bernama Pak Ahmad mulai bercerita, "Saya khawatir calon kepala desa sekarang yang ada hanya janji-janji. Dulu mereka bilang akan membangun jalan, tapi sampai sekarang masih berlubang." Pak Joni menjawab dengan penuh semangat, "Tapi kita harus tetap percaya, mungkin saja kali ini mereka akan menepati janji-janji manisnya itu." Kemudian seorang pemuda bernama Rudi ikut bergabung. "Tapi Pak Joni, janji politik itu kan seperti iklan sabun, hanya untuk sekedar menarik perhatian saja." Semua orang pun tertawa. Kemudian Pak Ahmad menimpali, "Benar, sekarang kita tahu bahwa iklan sabun lebih bisa dipercaya daripada janji manis para politik." Pak Joni hanya bisa tertawa sambil menggelengkan kepala. Tapi bagaimanapun, kita tetap harus memilih. Setidaknya harapan itu gratis. Pesan moral yang dapat diambil dari teks anekdot ini mengingatkan kita bahwa janji politik seringkali hanya kata-kata manis saja. Penting bagi masyarakat untuk kritis dan cerdas dalam menilai realitas di balik janji-janji para politik. Seorang pemimpin seharusnya bertanggung jawab atas segala janjinya, tidak hanya mengatakan di mulut saja. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang struktur teks anekdot. Teks anekdot mempunyai 3 struktur. Yang pertama ialah orientasi. Dari teks yang telah saya bacakan, yang termasuk ke dalam bagian orientasi adalah, pada suatu hari, di sebuah warung kopi sederhana, sekelompok warga berkumpul membahas pemilihan kepala desa yang akan segera dilaksanakan. Salah satu dari mereka yang bernama Pak Ahmad mulai bercerita, "Saya khawatir calon kepala desa yang sekarang yang ada hanya janji-janji. Dulu mereka bilang akan membangun jalan, tapi sampai sekarang masih berlubang." Alasannya, karena pada bagian tersebut berisi latar belakang bagaimana cerita itu akan dimulai. Yang kedua adalah komplikasi. Contoh teksnya ialah, Pak Joni menjawab dengan penuh semangat, "Tapi kita harus tetap percaya, mungkin saja kali ini mereka akan menempati janji-janji manisnya itu." Kemudian seorang pemuda bernama Rudi ikut bergabung. "Tapi Pak Joni, janji politik itu kan seperti iklan sabun, hanya sekedar untuk menarik perhatian saja." Semua orang pun tertawa. Kemudian Pak Ahmad menimpali, "Benar, sekarang kita tahu bahwa iklan sabun lebih bisa dipercaya dari janji manis para politik." Alasannya, karena pada bagian ini masalah di dalam cerita mulai muncul dan terdapat sesuatu yang mengesankan. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah evaluasi. Contoh teksnya ialah, Pak Joni hanya bisa tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Ia berkata, "Tapi bagaimanapun juga kita tetap harus memilih kan, setidaknya harapan itu gratis." Alasannya karena pada bagian tersebut merupakan akhir dari cerita itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.